Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bigdat Fahmi Uparok dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempraktikkan tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Di sini kita diminta untuk mempraktekkan materi yang sudah dijelaskan. Di sebelah sini sudah ada untuk soal-soalnya yang perlu dipraktekkan nanti. Nah, di sebelah sini ini panduan praktiknya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke command prompt-nya. Jangan lupa menggunakan run as administrator. Di sini langkah yang pertama yaitu diperintahkan untuk mempraktekkan langkah CD. Jadi langkah CD di sini digunakan untuk perintah memindahkan directory. Jadi CD itu digunakan untuk memindahkan directory. Di awalnya di sini kita memakai C Windows system, kita rubah ke user ya. C users. Oke, sudah pindah direktorinya ke users. Lalu yang kedua di sini adalah CLS. CLS di sini digunakan untuk clear screen atau menghapus, membersihkan semua tulisan yang sudah ada di sini di administratornya nih, command prompt-nya. Kita praktekkan. Oke, hilang semua, udah. Lalu yang ketiga CLS ya, CLS dan tanda tanya CLS slash tanda tanya di sini sama saja bisa berarti untuk ya help atau bantuan. Nah, sama kegunaannya juga clear the screen. Jadi CLS ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Lalu selanjutnya ada dir slash tanda tanya. Nah, dir ini digunakan untuk menunjukkan file bantuan perintah directory. Tuh. Dia memiliki lebih banyak konten daripada file-file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Lalu selanjutnya di sini ada ipconfig ya. ipconfig di sini. Jadi ipconfig itu perintah digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address-nya itu pada network adapter yang terpasang pada komputer di sini ada, di sini muncul. Nah, dia dari IP address-nya, terus netmask-nya dan lain-lain. Nah, ini digunakan untuk berfungsi dengan fungsi ipconfig. Lalu yang selanjutnya ada ipconfig /all. Nah, ipconfig /all ini ya, ini perintah untuk memberikan informasi hampir sama seperti ipconfig default. Tapi informasi yang diberikan ini berupa tambahan seperti pengaturan DNS, WINS maupun MAC address yang digunakan dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat perbedaannya di sini, kalau menggunakan ipconfig biasa, nah yang muncul ya hanya sebatas ya informasi yang tidak terlalu lengkap. Tapi kalau menggunakan ipconfig /all, nah, Windows IP-nya terlihat, wireless LAN-nya, adapternya terlihat, terus sampai ya bisa menambahkan seperti pengaturan DNS, WINS ataupun MAC address ya. Oke, selanjutnya ada ipconfig / tanda tanya. Ini digunakan untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Nah, ya. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Nah,
all, renew all. Nah, ini kalau menggunakan ipconfig/o/tanda tanya, nah, tanda tanya ini sama aja dengan bantuan untuk mencarinya. Lalu selanjutnya ada ipconfig/release. ipconfig/release ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer ini akan menjadi kosong. Ya. Lalu selanjutnya ada ipconfig renew/renew. Ya. ipconfig/renew ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, yang mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Ini hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Lalu selanjutnya adalah ipconfig /display DNS. Ya. ipconfig/display DNS ini digunakan untuk menampilkan domain name system DNS-nya, termasuk localhost koneksinya. Jadi display DNS ini untuk menampilkan domain name system ya, termasuk localhost koneksinya. Lalu selanjutnya ada ipconfig/flush DNS. Nah, ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset domain name system cache-nya. Ya. Sudah dikosongkan successfully. Lalu selanjutnya ada ipconfig/register DNS. Nah, ipconfig/register DNS ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS terdekat. Nah, kita tunggu sebentar ya. Nah, ini sudah terdaftar dengan DNS server terdekat. Selanjutnya ada ping. Ya, ping ini berguna untuk mengecek apakah jaringan tersebut lancar atau enggak. Nah, kalau dulu sebelum internet bisa sestabil sekarang, internet bisa seluas jaringannya seperti sekarang ya, untuk mengecek apakah jaringan yang kita gunakan itu sedang berjalan atau tidak ya, digunakan dengan cara ping. Kalau saya dulu menggunakan dengan cara ping 8.8.8.8 terus nah, ini untuk mengecek ya, mengecek apakah jaringan atau data yang sedang kita gunakan itu lancar atau tidak. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Nah, lancar atau tidaknya bisa terlihat di sini. Nah, adapun kalau mungkin di situ kok macet atau berhenti, ya berarti jaringannya sedang apa namanya? Ya, lelet atau mungkin ya tidak lancar. Oke. Oke, selanjutnya setelah ping kita ke netstart. Ya. Kita ke netstart. Bentar. Nah, netstart ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari komputer dan ke komputer yang sedang dipakai. Ya, jadi pada prinsipnya netstart ini sama dengan text manager. Jika text manager menampilkan proses yang sama, yang proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstart ini menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai, beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Nah, ini netstart ini. Nah, ini kalau netstart itu untuk menampilkan informasi statistik koneksi yang ada di jaringan komputer ini. Nah,
Selanjutnya kita bisa melanjutkan dengan Tracery. Ya. Tracery ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan untuk mengirim. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP, echo request ke tujuan dengan nilai time to light yang semakin meningkat. Ya, informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Di Tracery itu ya digunakan untuk itu, ya, memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Lalu selanjutnya kita bisa praktek patch ping. Ya, patch ping ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss-nya. Jadi patch ping ini mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan Tracery. Nah, oke, selanjutnya kita menggunakan mempraktekkan NS lookup. Nah, NS lookup ini ya untuk mengecek atau bisa digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS-nya. Nah, ini perintah NS lookup. Oke, selanjutnya setelah NS lookup kita ke perintah net. Nah, ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa yang bisa dilakukan oleh net seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan masih banyak yang bisa dikerjakan oleh nets ini. Nah, contoh. Nah, ini bisa digunakan. Atau mungkin ya dengan mengubah konfigurasi ya, seperti DNS atau mungkin firewall dan lain sebagainya. Masih banyak. Ini bisa dilakukan dengan nets. Oke, selanjutnya kita praktek perintah route. Perintah route ini ya digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Biasanya, perintah ini digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Nah, berikutnya contoh penggunaan route. Ini terlihat ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, perintah net. Perintah net ini ketika kita mengetikkan perintah net di sini, kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, ya, sesi, mulai, dan berhentinya. Ya, masing-masing opsi ini dapat membantu kita untuk menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Nah, ini perintah net yang terakhir. Ya, cukup itu praktek kita pada hari ini, pada tugas 2 jaringan komputer ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, banyak kurangnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.